Gila ya Jakarta kalau udah masuk akhir Desember gini, mending gue jalan kaki dah daripada bawa mobil. Wah, jangan salah, Rif. Gue baru nemu jalan tikus kemarin. Lewat gang sempit, tembus-tembus depan tukang sate. Tapi gue malah nyangkut. Spion gue hampir dicium motor kurir. Lu itu emang hobinya cari penyakit, Dok. Udah tahu macet itu hukum alam di sini, lu malah lawan takdir. Lagian spion lu mah udah baret-baret juga, nggak bakal kelihatan nambah satu. Sialan lu. Ini mobil kesayangan gue. Meskipun tahun tua, tapi kan hasil keringat sendiri. Ngomong-ngomong soal mobil, Rif. Gue lagi puyeng nih. Bini gue minta ganti mobil yang agak gedean. Katanya buat liburan keluarga. Gue tadi pagi scroll marketplace, kok ada Innova Reborn harga 110 juta. Itu mobil beneran atau mobil-mobilan dari kardus? 110 juta. Waduh, itu antara lu lagi beruntung banget atau lu lagi selangkah lagi masuk ke jurang kemiskinan berjangah. Masa sih? Di fotonya kinclong banget, Rif. Bodinya licin kayak perosotan anak TK. Dok, dengerin gue. Di dunia otomotif, kalau ada penawaran yang terlalu indah buat jadi kenyataan, biasanya itu jebakan Batman. Dan kebetulan banget, hari ini gue bawa data riset soal skema harga hancur mobil X lelang. Kita bongkar ya, kenapa mobil yang lu lihat itu harganya bisa semurah harga kerupuk kaleng. Oke, kita bedah angkanya. Lu tadi bilang lihat harga 110 juta kan? Padahal harga retail aslinya di pasar masih di angka 200-an juta. Selisihnya bisa 30-45% doh. Nah, itu dia. Selisih 90 juta itu kan bisa buat gua beli motor satu lagi, atau buat modal kawin lagi. Maksud gue modal usaha bini gue. Kenapa nggak kita ambil aja yang murah? Justru itu masalahnya. Lu baru lihat harga kulakan. Sekarang gue tanya, lu tahu nggak biaya surat-surat sakti kalau beli unit XPT atau tarikan lelang? Ya paling balik nama standar lah, 1 juta 2 juta. Mimpi lu. Unit lelang itu seringnya pajaknya mati, bisa 2-3 tahun. Terus dari plat kuning ke plat hitam, atau dari nama PT ke nama lu harus siapin dana taktis minimal 8-15 juta cuma buat surat-surat doang, belum cabut berkasnya. Buset, 15 juta cuma buat kertas doang. Belum selesai do, itu baru kertas. Sekarang lu lihat ban. Mobil operasional itu jarang ganti ban kalau belum kelihatan kawatnya. Ganti ban 4 biji buat SUV, minimal 4 juta. Kaki-kaki yang udah disiksa di medan tambang atau proyek, siapin 7 juta. Belum kuras semua cairan, oli mesin, transmisi, minyak rem, radiator. Total-total, lu butuh uang jajan restorasi awal itu 20 juta lebih. Bentar, Rif. Kalau gua hitung 110 juta plus surat 15 juta plus restorasi 25 juta, totalnya 150 jutaan. Masih lebih murah dong dibanding harga pasar yang 200 juta. Gua masih untung 50 juta. Secara matematika di atas kertas lu bener, tapi lu lupa satu hal, waktu. Lu bakal habis waktu bolak-balik bengkel 2 bulan pertama. Dan yang paling nyakitin, pas lu mau jual lagi nanti, di BPKB lu tertulis XPTX. Pembeli yang pintar bakal langsung nawar harga lu jatuh sejatuh-jatuhnya. Yang untung siapa? Siapa? Ya, pedagang showroom nakal. Mereka beli unit hancur kayak gitu, modal poles 1 juta biar kinclong, riset odometernya jadi dikit, terus dijual ke orang kayak lu dengan harga normal. Mereka dapat margin 60 juta bersih, lu dapat ampas mesinnya. Anjay. Berarti gue cuma jadi donatur bengkel dong kalau gini. Nah, ini yang paling seru. Lu tahu nggak kenapa mesin mobil X operasional itu dibilang mesin lelah meskipun kilometernya dikit? Ya, kalau kilometernya dikit berarti jarang dipakai dong, Rif. Logika anak SD juga nyampe. Itu dia salahnya. Ada istilah namanya engine hour. Bayangin gini do, supir operasional itu tugasnya nunggu bos di lobi kantor atau di parkiran bandara. Lu tahu apa yang mereka lakuin? Ya, tidur. Tidur sambil nyalain mesin dan AC full selama 5 jam. Odometer nggak nambah karena mobil nggak jalan. Tapi piston lu tetap naik turun, kelep tetap kerja, oli tetap kena panas. Oh, jadi kayak orang lari di tempat ya. Keringetan tapi nggak kemana-mana. Tepat, analogi lu pinter dikit lah kali ini. Mesin itu kayak lu lari maraton sambil pakai masker oksigen yang tersumbat. Karena sering idle atau mesin nyala diam, sisa pembakaran karbon itu numpuk di dalam. Namanya carbon build up. Apalagi kalau perusahaannya pelit, dikasih minum solar subsidi terus. Injektor mampet, pembakaran jadi nggak sempurna. Emang kenapa kalau injektor mampet? Kan tinggal dibersihin. Aduh, injektor mampet itu bisa bikin kencing bahan bakarnya nggak rata. Kalau udah parah, piston lu bisa bolong kena panas yang nggak merata.
Itu kayak lu lagi lari kenceng, terus tiba-tiba ditonjok Mike Tyson tepat di ulu hati. Game over, mesin lu pecah. Ngeri juga ya. Tapi kan katanya mobil kantor itu servisnya rutin di dealer resmi. Aduh, itu mitos paling besar di Indonesia. Faktanya, kalau unit udah mau dilelang atau anggaran kantor lagi diperketat, bagian operasional bakal cari cara paling murah. Ganti oli diundur-undur, spare part pakai yang KW atau bahkan kanibalan dari unit lain yang udah rusak. Oli yang harusnya encer karena kelamaan gak diganti berubah jadi sludge alias lumpur hitam. Begitu lu bawa mobilnya pulang, itu lumpur nyumbat saluran oli, mesin lu macet total. Selamat, lu baru aja beli rongsokan seharga ratusan juta. Jadi, kinclong di luar, bubur di dalam. Persis kayak muka lu pas lagi pakai filter Instagram, tapi aslinya kurang tidur. Oke, Rif. Gue agak merinding nih. Terus kalau emang kondisinya separah itu, kenapa lelang masih rame? Kenapa orang-orang masih pada antri? Karena banyak orang kita itu gambler suka judi. Mereka berharap dapat unit berlian dalam lumpur. Padahal di lapangan pemainnya udah kelas kakap semua. Ada yang namanya modus cuci riwayat. Cuci riwayat? Maksudnya mobilnya dimandiin kembang 7 rupa gitu? Bukan bego. Mobil ex Jakarta yang udah langganan kena banjir atau ex tambang di Kalimantan dibawa ke daerah terpencil. Dimutasi, dapat plat nomor baru, dapat BPKB baru. Pas dijual di daerah lain, orang nggak bakal curiga itu mobil ex operasional berat. Mereka bakal bilang, ini mobil tangan pertama, bekas dokter. Wah, gila. Dokter juga nggak bakal sanggup benerin mobil kalau dalemannya udah jadi lumpur gitu. Terus solusinya gimana, Rif? Masa kita nggak boleh beli mobil lelang sama sekali? Boleh, asal lu bukan orang awam yang modal nekat. Tips dari gua buat pendengar lintas aspal. Yang pertama, bawa inspektor independen. Jangan percaya omongan penjual atau kertas checklist lelang. Yang kedua, cek footprint mesin. Lihat pedal gas, rem, dan setir. Kalau odometernya 40.000 tapi pedalnya udah aus banget, fix itu mobil capek. Yang ketiga, cek legalitas PT. Kalau STNK atas nama PT, pastiin PT-nya masih hidup. Kalau udah pilot, lu bakal dapat masalah hukum pas mau perpanjang pajak. Jadi kesimpulannya, ya kalau mau murah ya harus pinter. Kalau nggak pinter, ya siapin duit buat bayar uang sekolah di bengkel. Gitu kan? Pinter lo, tumben. Oke guys, itu tadi bedah tuntas soal gelapnya dunia mobil ex lelang. Intinya satu, riset itu wajib, nekat itu opsional tapi berisiko miskin. Bener banget. Mending gua nabung dikit lagi deh daripada beli unit lelang tapi tiap hari harus sarapan baut di bengkel. Buat kalian yang punya pengalaman kena zong atau malah untung gede pas beli unit lelang, coba tulis di kolom komentar. Gua pengen tahu, ada nggak yang lebih apes dari bayangan gua tadi? Gua Arif, Dan gua Edo. Sampai jumpa di Lintas Aspal selanjutnya. Gaspol, tapi tetap pakai logika.